Selanjutnya kita akan mengetahui cara melukis garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita simak video berikut ini. Untuk melukiskan garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, kita dapat menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, langkah awal dapat kita membuatkan garis yang menghubungkan antara satu pusat lingkaran dengan lingkaran yang lainnya. Langkahnya dapat kita klik bagian segment with given length. Kita klik pada area di GeoGebra. Selanjutnya kita buatkan misalkan nama untuk segmennya C, dan dapat kita buatkan slider. Klik slider, dan untuk pengaturan slider kita klik kanan pada slider, pilih object properties, kemudian kita atur untuk interval slidernya minimal. Untuk minimal dapat kita buatkan 2, maksimalnya kita misalkan dengan 30, dan untuk incrementnya kita buatkan 0,5. Selanjutnya dapat kita buatkan lingkaran pada setiap masing-masing titik pusat lingkaran. Untuk titik pusat A dapat kita buatkan lingkaran dengan klik circle, center, and radius. Klik pada bagian pusat lingkaran A. Untuk radiusnya dapat kita namakan dengan RA. Klik OK, dan dapat dibuatkan slider. Untuk slider, sama pengaturan slidernya sama dengan sebelumnya, klik kanan, kemudian klik object properties, dan untuk intervalnya kita atur. Untuk minimal kita buatkan 1, untuk maksimal dapat kita buatkan 10, dan incrementnya dapat kita buatkan 0,5. Setelah kita jalankan slider, maka untuk slider titik pusat itu akan bergerak sesuai dengan panjang slidernya. Selanjutnya untuk radius ataupun lingkaran dapat juga bergerak sesuai dengan panjang jari-jari yang kita tentukan sesuai slider. Untuk lingkaran yang kedua, sama halnya dengan lingkaran yang pertama, kita pilih pada bagian circle, center, and radius, klik pada pusat lingkaran yang B, kemudian dibuatkan nama circle-nya yaitu RB, klik OK, dan dapat dibuatkan slider untuk lingkaran yang B. Untuk pengaturannya sama halnya dengan sebelumnya. Untuk lingkaran kedua dapat kita atur, klik kanan, kemudian pilih object properties. Untuk interval kita atur minimalnya 1, maksimalnya kita buatkan 10, dan increment kita buatkan 0,5. Sehingga ketika kita jalankan slider, maka radius ataupun jari-jari lingkaran akan bergerak sesuai dengan slider yang kita buatkan. Untuk memudahkan membedakan lingkaran ini, dapat kita bedakan dengan warna dari masing-masing lingkaran. Untuk lingkaran pertama, kita dapat beri warna merah untuk lingkaran pertama. Lingkaran kedua dapat kita warnai dengan warna biru misalnya. Dan untuk jarak antara pusat lingkaran yang satu dengan yang lainnya dapat juga kita beri warna dengan warna hijau. Nah, sudah terlihat perbedaan masing-masing warna, dan begitu juga untuk slidernya. Untuk membedakan dapat kita sesuaikan dengan warna masing-masingnya. Untuk warna jarak antar pusat dapat kita warnakan dengan warna hijau, dan untuk lingkaran yang pertama, slider untuk lingkaran pertama dapat kita warnai dengan warna merah, dan untuk slider
lingkaran yang kedua dapat kita warnai dengan warna biru. Oke, untuk membedakannya, jika kita gerakan slider, maka lingkaran juga akan bergerak sesuai dengan slider yang kita jalankan. Soalnya, untuk membuat garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran, dapat kita klikkan pada bagian tangan. Kemudian klikkan kedua lingkaran sehingga akan terbentuk garis singgung yang menyinggung kedua lingkaran. Nah, untuk merapikannya dapat kita tentukan terlebih dahulu titik potong antara garis singgung yang pertama dengan lingkaran. Dengan kita klik pada bagian intersect. Kita klik pada bagian intersect dan klik pada garis dan lingkaran sehingga akan muncul titik potong antara lingkaran dengan garis singgung. Dan untuk lingkaran yang kedua, kita klik pada lingkaran kedua dan juga pada garis singgungnya. Nah, untuk selanjutnya kita buatkan segmen garis antara titik singgung lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua. Kita klikkan segmen, kemudian tarik garis dari titik D ke titik F. Oke. Setelah itu dapat kita hilangkan garis yang panjang ini, yang garis singgung yang panjang, dengan mengganti dengan yang sudah kita buatkan segmen garis sebelumnya. Ya, dibuatlah garis singgung lingkaran yang garis singgung persekutuan luar yang pertama itu diperoleh garis DE. Selanjutnya, untuk garis singgung persekutuan luar yang kedua, sama halnya dengan sebelumnya, kita buatkan intersect atau titik potong antara lingkaran dengan garis singgungnya sehingga didapat titik F. Kemudian lingkaran kedua dengan garis singgung persekutuan luarnya didapat titik G. Kemudian kita hubungkan dengan membuatkan segmen garis antara titik F dengan titik G. Sama hal sebelumnya, kita hilangkan untuk garis singgung yang panjangnya atau garis bantu yang sebelumnya. Oke, sehingga didapatkan garis singgung persekutuan luar yang kedua pada dua lingkaran ini, yaitu garis F dan garis G. Untuk garis persekutuan dalam, sama halnya dengan sebelumnya, dapat kita buatkan atau tentukan terlebih dahulu titik potongnya dengan mengklik intersect, kemudian klik bagian lingkaran, dan klik pada bagian garis singgung persekutuan luarnya sehingga diperoleh titik singgung antara garis dengan lingkaran. Untuk yang kedua, kita pilih intersect kembali dan kita klik pada lingkaran yang kedua dengan garis singgungnya sehingga diperoleh titik C untuk titik singgungnya. Titik singgungnya lingkaran yang kedua. Kemudian kita hubungkan dengan membuat segmen garis antara titik I dengan titik C. Kemudian dapat kita hilangkan garis bantu untuk menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan menghilangkan objeknya. Untuk yang kedua, sama halnya dengan sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu titik potong antara garis singgung dengan lingkaran. Didapatlah titik potongnya itu titik K, dan untuk lingkaran kedua diperoleh titik potongnya itu titik L. Kemudian kita hubungkan dengan buat segmen garis antara titik K dengan titik L. Dan sama hal dengan sebelumnya, kita hilangkan untuk garis bantu pada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini dengan menghilangkan objeknya. Nah, sehingga dapat kita lihat garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam pada kedua lingkaran ini.
Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, syarat untuk garis singgung persekutuan dua lingkaran haruslah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, untuk melihatnya, dapat kita buatkan terlebih dahulu jari-jari lingkaran. Untuk lingkaran yang pertama, dapat kita buatkan segmen garis dari titik A ke titik D. Kemudian, kita dapat menentukan besar dari sudut antara A, D, dan E. Untuk itu kita lihat pada bagian option angle, kemudian kita klikkan titik A, titik D, dan titik E. Ternyata benar bahwa sudut ADE adalah 90 derajat. Dan begitu juga untuk garis singgung persekutuan luar yang kedua, kita buatkan terlebih dahulu segmen garis antara A dengan F sebagai jari-jari lingkaran dengan pusat A. A ke F. Kemudian kita tentukan besar sudut antara A, F, dan G. Dengan klik angle, kemudian klik sudut A, F, dan G. Nah, jika yang diukur adalah bagian luar, dapat kita balik dengan cara klik untuk arah sebaliknya. Berarti arah G, F, dan A. Nah, untuk sudutnya itu 90 derajat. Dapat menghilangkannya dengan menghilangkan objeknya itu, dan kita lihat bahwa sudut A, F, G 90 derajat. Begitu juga untuk sudut pada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, yaitu untuk lebih jelas kita perbesar, kita ubah bentuk untuk garis untuk lingkaran yang pertama, yaitu titik pusat A, itu lebih besar daripada lingkaran yang kedua, itu pusat B. Untuk memperjelas, kita hubungkan antara titik A dengan titik I. Kemudian dapat kita ukur besar sudut A, I, J. Nah, jika diukur yang di luar, dapat kita putar arah dari titik J ke titik I ke titik A, yaitu 90 derajat. Ternyata benar bahwa garis J, I merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Dan untuk garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang kedua, dapat kita hubungkan terlebih dahulu titik pusat antara titik pusat A dengan titik K. Selanjutnya kita ukur besar sudut sudut A, K, H. Sudut A, K, H, dan itu benar 90 derajat. Dan begitu juga untuk lingkaran yang kedua. Kita buatkan segmen garis antara B dengan E, kemudian kita buatkan sudut antara D, E, dan B. Sudut D, kita ukur sudut D, E, dan B. Itu 90 derajat. Dan untuk garis singgung persekutuan luar yang kedua, yaitu garis FG, kita buatkan jari-jari B, G. Kemudian kita ukur sudutnya. Ukur sudut B, G,
F, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, untuk garis singgung persekutuan luar, pada lingkaran yang B, kita buatkan jari-jari antara pusat B. Kita buatkan jari-jari garis B dengan J. Kemudian kita ukur sudutnya, yaitu sudut B, J, dan sudut I. Jika yang diukur yang di luar, dapat kita balikkan seperti sebelumnya, yaitu sudut I, J, B, yaitu 90 derajat. Dan untuk yang terakhir, untuk garis singgung persekutuan dalam, garis KH, kita buatkan jari-jari dari titik B ke titik H. Kemudian kita ukur sudutnya, yaitu sudut BHK, yaitu 90 derajat. Nah, jadi dari gambar ini, menggunakan aplikasi GeoGebra, kita dapat membuat atau melukiskan garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Diperolehlah garis singgung dua lingkaran. Untuk garis singgung persekutuan luarnya diperoleh garisnya garis DE dan garis FG. Sementara garis singgung persekutuan luar dalamnya yaitu garis KL dan garis IJ. Sekianlah video ataupun pembahasan mengenai garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, serta melukis garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.